Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat malam sahabat Nurul Alam TV, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan sahabatku. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga terhindar dari penyakit COVID-19. Jadi pada video kali ini saya akan menerangkan kitab Fathul Qorib. Apa itu kitab Fathul Qorib? Kitab Fathul Qorib adalah kitab fikih bermazhab Asy-Syafi'i yang merupakan syarah matan terkenal bernama Matan Abu Syuja atau juga bisa disebut At-Taqrib. Nama pengarangnya itu bernama Ibnu Qasim Al-Ghazi atau bisa disebut Ibnu Al-Gharabi. Nama lengkapnya adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Beliau lahir pada bulan Rajab di kota Ghazah pada tahun 859 Hijriah. Di kota itu pula beliau tumbuh. Hanya saja pada tahun 881 Hijriah beliau memutuskan untuk keluar kampung untuk merantau dan menuntut ilmu ke Mesir sampai akhirnya menjadi ulama yang disegani. Sahabat Nurul Alam, konon beliau ini memiliki pembawaan yang berwibawa. Jika ada orang yang melihatnya, dia bisa gemetar, suaranya merdu sekali sehingga orang yang sholat bermakmum di belakangnya tidak akan bosan mendengar bacaan Al-Quran dari beliau. Jika beliau mengajar atau berfatwa, maka beliau selalu berada dalam kondisi suci sempurna. Ketika Sultan Al-Ghuri membangun sebuah sekolah di Mesir, Al-Ghazilah atau imam ini yang ditunjuk menjadi pimpinan dan khotibnya. Beliau juga hafal Al-Quran. Pengarang kitab Fathul Qorib nih hafal Al-Quran, terus kitab Minhajut Thalibin, Alfiyah, Jam'ul Jawami, dan berbagai kitab lainnya. Baik, kita langsung ke pembahasan. Sebelum itu silahkan klik tombol subscribe, like, share, dan juga komentarnya ya, agar saya selalu semangat dalam membuat video-video yang akan datang. Nah, ini dia namanya kitab Fathul Qorib. Jadi kitab ini itu tidak ada harokatnya ya, kitab kuning. Cuma di sini saya pakai makna pesantren, jadi ada tulisan bahasa Jawanya. Contoh, Kitabu Ahkami Toharoti utawi iku kitab nerangake hukume sesuci. Nah, ini di bawahnya itu bahasa Jawa semua nih. Ini ada tanda mim, namanya mubtada. Terus ada apa? Ada bahasa Jawa nih, sesuci itu pakai huruf Arab, cuma bahasanya Jawa ya. Cuma sekarang saya cuma akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Pertama saya harokatin semuanya, terus langsung saya terangkan ya. Jadi sahabat Nurul Alam, jika tidak bisa bacanya, ya udah cukup dengerin apa kata saya. Insya Allah saya akan menerangkan serinci mungkin agar kita semua paham pada pembahasan kali ini ya. Kitabu Ahkami Toharoti wal kitabu lugatan masdarun bimanad domi wal jam'i wastilahan ismun li jinsin ahkami amal babu fasmun linau'in mimma dakhala tahta zalikal jinsi wat toharatu bi fatit ta'i lugatan an-nazafatu wa amma syar'an fa fiha tafasiru kasiratun faminha qauluhum fi luma yustabahu bihi sholatu aimin wudu'in wa guslin wa tayamumin wa izalatin najasatin. Amat tuharatu biddomi fasmun li baqiyatil ma'i walam makana al ma'u alatan li toharati istatrada al musannifu li anwa'il miyahi. Jadi artinya
Jadi artinya seperti ini ya. Dilihat, kitab menerangkan tentang sesuci. Kitab secara bahasa adalah masdar bi mana dom, dengan bermakna kumpul. Kitab secara etimologi atau bahasa adalah kumpul, wastilahan, dan secara terminologi atau secara istilah kitab itu adalah isim jenis dari beberapa hukum. Paham ya? Kitab secara bahasa kumpul, kitab secara istilah isim jenis yang menjelaskan beberapa hukum. Terus amal bab. Bab itu apa? Bab itu adalah isim atau nama dari bagian yang termasuk di bawah jenis tersebut. Paham ya? Bab itu adalah bagian dari jenis yang ada di kitab itu tadi itu. Terus lanjut, wa taharatu bi fathhi ta lugatan an-nazafatu. Toharo dengan fathahnya to ini dibaca fathah. Secara etimologi atau secara bahasa adalah an-nazafatu, yaitu bersih atau suci ya, bersuci juga bisa. Wa amma syar'an, adapun toharo secara terminologi, yaitu ulama banyak sekali merincikan hal tersebut, banyak sekali tafsiran dari kata toharo secara syariat atau secara istilahnya. Dari sebagian ulama mereka berpendapat seperti ini, fi'luma yustabahu bihi sholatu aymin wudu'in wa gusin wa tayamumin wa izalatin najasatin. Pendapat para ulama atau qauluhum yaitu adalah sesuatu hal yang dilakukan untuk diperbolehkannya melakukan sholat. Jadi sebelum sholat tuh ada hal-hal yang harus dilakukan ya, sehingga sholat tersebut bisa menjadi sah. Apa saja hal yang dilakukan sebelum sholat? Yaitu adalah wudu, wa guslin, mandi. Di sini mandi kalau kita sedang hadas besar ya, sebelum sholat kita harus mandi, harus bersuci dulu. Wa tayamumin, dan kalau misalnya nggak ada air ya pakai tayamum. Wa izalatin najasatin, dan juga menghilangkan najis yang ada di tubuh kita atau di pakaian kita. Amat tuharotu, adapun tuharoh bidomi dengan dibaca domah toknya beda ya, toharoh sama tuharoh. Kalau toharoh itu sesuatu hal yang kalau toharoh secara istilah yaitu sesuatu hal yang diperbolehkan untuk melakukan sholat. Tetapi kalau tuharoh itu udah beda lagi maknanya. Jadi hati-hati kita ketika membaca Al-Quran, ketika membaca surat-surat yang ada di Al-Quran itu jangan sampai salah harokatnya. Salah harokatnya itu bisa berakibat fatal sekali, maknanya bisa melenceng ya. Tuharoh itu fasmun li baqatil ma, itu isim atau nama yang sisa air yang kita gunakan untuk bersuci itu namanya tuharoh. Paham ya? Walama kana al-ma'u alatan li taharati istadalla musanniful almiyah. Jadi musannif atau pengarang kitab ini membagi air menjadi beberapa macam. Faqala al-miyahu allati yajuzu yasihu at-tathiru. Ini fa apa minha ya? Fiha kayaknya. Fiha sab'umiyahin ma'u samai ay nazili minha wa huwal mataru wa ma'ul bahri ayil milhu wa ma'un nahari ayil hulwu wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul barodi. Jadi pengarang kitab ini membagi air menjadi 7 macam nih ya. Yang pertama yang boleh digunakan untuk bersuci yaitu adalah air langit. Air langit itu apa? Air hujan. Terus yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut. Kemudian yang ketiga, air sungai atau air kali. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, air sumberan. Wa ma'ul salji, dan air es. Wa ma'ul barodi, yang terakhir yang ketujuh adalah air embun. Jadi diingat-ingat ya,
sahabat Nurul Alam TV. Yang pertama adalah air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air sumberan, yang keenam air es, yang ketujuh adalah air embun. Lanjut, wabijam hazihi sab'ati qauluka ma yanzilu minas samai aw naba'a minal ardi ay ala ayi sifatin kana min asil khalqah. Jadi bisa disimpulkan dari ketujuh air ini bahwa air-air yang digunakan tadi tidak jauh dari air yang turun dari langit ataupun air yang bersumber dari bumi. Paham kan sampai sini? Kalau misalnya kurang paham nanti tinggal tanya di komentar aja ya, sahabat Nurul Alam. Sumal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin istimaluhu wa huwal ma'ul mutlaqu an qayyidin lazimin fala yaduru al qayyidu al munfaqu kama il bi'ri fi kaunihi mutlaqan. Kemudian kemudian air itu, beberapa air terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah tohirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu. Yang pertama air yang suci mensucikan, tidak makruh digunakan, yaitu adalah air mutlak. Air mutlak itu maksudnya apa? Air yang tidak ada embel-embelnya atau ikatan anqayyidin lazimin, ikatan yang tetap. Tidak ada ikatan yang tetap. Tapi ada juga ada ulama yang mengecualikan fala yaduru al-qaidu munfaku. Adapun ikatan itu bisa memecah ya, seperti air sumur fi kaunihi mutlak. Air sumur misalnya, kan katanya air itu tidak, air yang boleh digunakan itu kan air yang tidak ada koyitnya atau embel-embelnya atau ikatan tetap. Misalkan ada air susu, ada air teh. Nah, air yang boleh digunakan ini adalah air yang tidak boleh ada ikatannya. Paham kan? Misalnya air keran. Air keran itu kan boleh ya, karena ada sesuatu koyit yang al-munfaku itu yang membuatnya terpecah. Kama il-bi'ri, seperti air sumur. Karena air sumur ya itu termasuk air mutlak, sama air keran juga air mutlak. Intinya air yang bersih ya. Kalau air susu, air teh, air apa lagi, pokoknya air yang sekiranya itu bukan air mutlak maka tidak boleh digunakan ya, sahabat Nurul Alam TV. Kemudian lanjut pembahasan berikutnya, wasani tohirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruhun istimaluhu fil badani la fi saubi wa huwal ma'ul musammasu ayil musakhanu bi ta'siris syamsi fihi wa inna ma yukrahu syar'an bi qatrin harin fi ina'in muntabain illa ina naqadaini li safa'i jawharihima wa iza baruda zalat al-karahatu wakhtaron Nawawiyu adamal karahati mutlaqon wa yukrahu aidan syadidus syukhunati wal burudati. Lanjut ke air yang macam air yang kedua. Ini saya jelaskan sedetail mungkin ya. Insya Allah kalian akan paham macam air yang kedua. Yaitu air yang kedua adalah suci mensucikan, tohir mutahhir, suci mensucikan, yang tidak makruh digunakan di tubuh ya, di badan. La fis saub, tidak makruh dipakai untuk mencuci baju atau mencuci pakaian.